Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Diaulhaq, selaku moderator dari kelompok 2 yang membahas tentang konteks budaya dalam bimbingan konseling. Adapun anggota kelompok 2 yang pertama ada Indah Yani, Nia Amalia, Intan Safitri, Siti Nur Hidayah, Sri Surya Junari, dan Firna Diaulhaq saya sendiri. Pembacaan pertama akan disampaikan oleh Siti Nur Hidayah. Pendekatan konseling lintas budaya. Sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. Pertama, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas komunalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Kedua, pendekatan etnik atau kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Ketiga, pendekatan inklusif atau transkultural yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Adene dan Mahtani tahun 1889 berjudul Transcultural Counseling in Action. Mereka menggunakan istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross-cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan resiprokal. B. Model konseling lintas budaya yang pertama, model berpusat pada budaya atau culture centered model. Pengajuan model berpusat pada budaya didasarkan pada suatu kerangka pikir korespondensi budaya, konselor dan konseli. Diyakini sering disebut framework kali terjadi ketidaksejalanan antara asumsi konselor dengan kelompok-kelompok konseli tentang budaya, bahkan dalam budayanya sendiri. Fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Yang B, model integratif atau integratif model berdasarkan uji coba model terhadap orang kulit hitam Amerika, Jones atau Palmer and Longani 2008 merumuskan 4 kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling model integratif, yakni sebagai berikut. Yang A, reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial atau disebut reaction to racial oppression. Yang B, pengaruh budaya mayoritas atau disebut influence of the majority culture. Yang C, pengaruh budaya tradisional atau disebut influence of traditional culture. Yang D, pengalaman dan anugerah individu dan keluarga atau disebut individual and family experiences and endowment. Menurutnya, yang terjadi kunci keberhasilan konseling adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman-pengalaman budaya tradisional sebagai suatu sumber perkembangan pribadi. Model etnomedikal. Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma, memfasilitasi dialog terapeutik, dan meningkatkan sensitivitas transkultural. Nah, model ini tuh menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dengan 9 model dimensi sosial sebagai kerangka berpikirnya. Yang pertama, konsepsi sakit, kasual, kriteria sehat, body function beliefs, dan healthy pretext advisory beliefs. Perbedaan budaya. Model konseptual perbedaan budaya dalam pembahasan ini mengacu kepada para ahli, yaitu Palmer dan Longani di tahun 2008 nomor 45. Dalam pengembangan konsep utuh bimbingan di Indonesia, perlu diperhatikan komponen-komponen dalam perbedaan budaya. Indonesia dikenal dengan keragaman yang kompleks, baik dari segi demografis, sosial ekonomis, adat istiadat, maupun latar budayanya. Adapun komponen-komponen yang diperhatikan dalam pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia mesti terfokus pada orientasi nilai budaya yang menghendaki kehidupan masyarakat
selaras dengan alam. Berikut ini di dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 komponen yang menonjol, yaitu yang pertama ada konsepsi waktu, sifatnya sirwal atau waktu itu beredar, tidak berlangsung. Yang kedua, sikap kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kuat. Yang ketiga, hidup terlalu bergantungan pada nasib. Yang keempat, orientasi nilai budaya vertikal. Hal ini masih melatar belakangi cara berpikir orang Indonesia pada umumnya meskipun kaum pelajar di Indonesia telah banyak berpikir berdasarkan konsep waktu yang linear. Persepsi yang demikian tentang waktu kemungkinan berdampak terhadap anggapan dan sikap bahwa persediaan yang dihadapi adalah bisa sehingga tidak diperlakukan pengatasan atau bantuan orang lain untuk mengatasinya. Meningkatkan orang pun berhadapan dengan perolehan yang sama selalu berulang. Pendek kata, persoalan kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang bisa dibiarkan saja karena akan hilang dan muncul secara alami. Dampaknya dipikirkan kita tidak tergantung untuk kreatif dan inovatif dalam memproduksi piranti keras ataupun lunak. Strategi budaya dan konseling berwawasan kebangsaan. Diskursus tentang Pranata Pendidikan yang berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia atau human research yang bermutu sudah merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk atau bineka seperti Indonesia. Jadi, hal ini seperti berdampak tidak hanya terhadap pengayaan kewawasan konseptual, melainkan berimplikasi bagi wilayah praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukti empirik yang menunjukkan bahwa suatu negara lebih memprioritaskan pembangunan pendidikan daripada pranata lainnya. Sanggup menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul, produktif, dan inovatif dalam percaturan kehidupan global. Dalam menempuh pembangunan pranata pendidikan yang berfungsi seperti ini diperlukan kebijakan yang bervisi prospektif yang ditunjang oleh gagasan konseptual yang komprehensif dan manajemen praksis pendidikan yang terintegrasi. Jangan kata lain, tingkat pemerintah ada kemauan politik yang memihak pendidikan yang ditunjang oleh para pakar dan cendekiawan kompeten dalam melahirkan gagasan kreatif dan inovatif, serta kalangan praktisi dan lapangan yang profesional.